kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh lakukan sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di unsur kebalas dan renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi yang sudah bergabung hari ini. Mari kita baca Keluaran 16 ayat 11 sampai 16. Tadi hari Sabtu tanggal 13 September ya. Keluaran 16 ayat 11 sampai 16. Keluaran 16 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Amin. Amin. Kita seringkali memohon belas kasihan kepada Allah kita ya. Seorang penulis lagu yang bernama Jean Kristen Marzweski yang dikenal oleh para penggemarnya sebagai Night Birdie meraih perhatian publik pada tahun 2021 melalui acara pencarian bakat televisi yang populer ya di Amerika. Pada tahun 2017 ia didiagnosis menderita kanker payudara stadium 3. Setahun kemudian kankernya mengalami kesembuhan sehingga Night Birdie mulai melakukan tur. Akan tetapi beberapa bulan kemudian kankernya kambuh dengan peluang kesembuhan yang sangat kecil. Yang luar biasa, ia kembali pulih dan dinyatakan bebas kanker. Namun pada tanggal 19 Februari 2022, Night Birdie meninggal dunia. Jadi berapa tahun ya? 2017 sampai 2022. 5 tahun ia diberi kesempatan untuk hidup. Dalam perjalanan berat yang dilaluinya, Night Birdie pernah menulis demikian. Aku mengingatkan diriku bahwa aku sedang berdoa kepada Allah yang mengizinkan bangsa Israel tersesat selama puluhan tahun. Mereka memohon-mohon untuk tiba ke tempat tujuan mereka. Tetapi sebaliknya, Dia membiarkan mereka mengembara dan menjawab doa-doa yang tidak mereka panjatkan. Setiap pagi, Dia mengirimkan roti belas kasihan dari surga kepada mereka. Namanya mana surgawi ya.
Aku memohon roti belas kasihan itu. Bangsa Israel menyebutkan mana yang artinya apa ini? Itulah juga yang aku tanyakan. Aku yakin ada belas kasihan di sini. Tetapi seperti apa bentuknya? Inilah pertanyaan dari Night Birdie. Apakah Anda bertanya hal yang sama? Ketika ada masalah dalam kehidupanmu, entah itu masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah hubungan keluarga, dan sebagainya. Apa itu? Ya, mungkin saudara bertanya, masalah apa ini? Kok bisa seperti ini? Jadi kisah pembebasan bangsa Israel mengungkapkan banyak tentang belas kasihan Allah. Jadi janji Allah diingatkan. Kita baca Keluaran 16 ayat 12. Keluaran 16 ayat 12. 12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Nah ini, apakah kita meminta belas kasihan Tuhan? Bangsa Israel diberikan janji ya. Perjalanan menuju tanah Kanaan tidak semudah yang dibayangkan karena Allah mengajak mereka berputar ya. Sehingga mereka mungkin kalau berdoa itu kapan kami sampai ke tanah perjanjian, tapi ternyata lama ya. Dan kemudian mereka diberi apa yang tidak mereka minta, yaitu mana, roti surgawi. Belas kasihan seringkali tidak terlihat seperti yang kita bayangkan. Mungkin permintaan mereka tidak cocok ya dengan hasil yang mereka bayangkan gitu. Pernah nggak Pak Gem berdoa kemudian justru diberi yang lain ya? Bukan yang doa itu yang diminta, tetapi hasilnya yang lain gitu ya. Ya. Nah, Ya, kita tidak mengerti apa ini. Gitu. ya apa ini ya? Waktu bangsa Israel diberikan mana itu apa ini ya? Ya mereka tidak mengerti. Mengerti apa ini? Apa ini ya? Belas kasihan itu berupa mana di pagi hari. Belas kasihan Tuhan tetap turun ya. Walaupun Anda tidak mengerti. Aku kok diberi ini toh. Padahal aku tidak memerlukan. Tetapi tetap aja diberikan sesuatu yang tidak saudara harapkan. Mungkin mereka kepingin donat ya. Tapi diberi tempe gitu ya. Jadi meskipun demikian itu tetaplah belas kasihan Tuhan ya. Ya. Bangsa Israel mendapatkan mana di pagi hari. Bagi Night Birdie, belas kasihan itu berupa selimut yang dihadiahkan seorang teman dan kehangatan tangan ibunya. Bagi seorang yang menderita sakit penyakit, tentu sebuah pelukan, sebuah pelayanan yang penuh kasih, sebuah pelayanan yang penuh belas kasihan, itu menjadi wow banget gitu ya. Tetapi bagi seorang yang sehat, mungkin tidak memerlukan selimut itu. Jadi pagi hari ini kita renungkan ya. Keluaran 16 ayat 12 kita baca. Keluaran 16 ayat 12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Jadi ketika kita memohon belas kasihan Tuhan, Tuhan itu mendengar ya. Walaupun kita ini seringkali bersungut-sungut ya. Tetapi Tuhan itu mendengar loh sungut-sungutmu itu. Jadi ayo supaya kita tidak berputar-putar di padang gurun menuju tempat perjanjian kita.
tanah yang dijanjikan Tuhan kepada kita, memiliki pemulihan kehidupan di dalam hidup kita. Tidak usah bersungut-sungut lah ya. Kita mengucap syukur atas mana yang diberikan setiap pagi. Berkat yang selalu baru buat kita. Amin. Amin. Percayalah, yakin, memohon belas kasihan Tuhan untuk belas kasihan Tuhan setiap hari. Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Yang sakit seperti Birdi tadi diberi kesembuhan. Walaupun mungkin terbatas, tetapi Tuhan menunjukkan kuasa otoritasnya. Amin. Amin. Jadi di sini kita bisa tetap memohon belas kasihan Tuhan setiap hari. Karena kita ini umat-umat yang dibelas kasihani oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Bayangkan saudara setiap pagi dikasih roti ya. Gak usah pergi ke toko roti, tapi roti sudah tersedia. Tinggal ngambil saja, tinggal diambil saja. Kemudian kalau sore diberi daging, yaitu burung-burung puyuh yang mendarat, yang menutupi seluruh perkemahan ya. Luar biasa bukan itu penyediaan Tuhan. Jadi hari ini tidak usah khawatir ya. Keadaan Indonesia, keuangannya bagaimana para pemimpin memperlakukan kita semua. Minta tolong sama Tuhan ya. Belas kasihan Tuhan supaya turun kepada bangsa Indonesia. Pagi digelontor roti, sore malam diberi daging. Luar biasa. Mari kita berdoa. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami tidak bersungut-sungut Tuhan, tapi kami selalu mengucap syukur atas semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Melimpah setiap hari dan kami bisa mengambilnya secukupnya ya, tapi semua keluarga kami dipenuhi dengan kebutuhan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kaulah Allahku, Kaulah Tuhanku, Kaulah sahabat kami yang setia. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah menyediakan semua yang kami perlu. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih karena Engkau selalu punya belas kasihan buat kami Tuhan. Jika kami memohon belas kasihan untuk kehidupan kesehatan kami, Engkau memulihkan kami pasca stroke, Engkau memulihkan kami pasca kemoterapi, Engkau memulihkan kami pasca kami dioperasi, semua karena belas kasihan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Kami juga berdoa untuk keadaan ekonomi negara kami, supaya semua akan bergulir dengan baik. Dana yang digelontor bisa untuk maksud yang positif dan sampai ke tangan yang positif pula. Tuhan tolong agar pasar di negara kami kembali pulih, tidak kering, tetapi penuh berkat Tuhan. Orang-orang UMKM, orang-orang yang berusaha dari rumah mereka yang berdagang, mereka yang bekerja di kantor, mereka yang punya pabrik, Tuhan, tolonglah turunkan belas kasihan-Mu sehingga pabrik-pabrik ini beroperasi kembali, menyerap banyak tenaga kerja kembali. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya pemulihan pasti terjadi, karena janji-Mu memberikan kami makan roti di pagi hari dan makan daging di malam hari, pasti terjadi. Terima kasih Tuhan untuk segala belas kasihan-Mu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Haleluya, Yesus Tuhan. memberkati kita semua. Yusyang, Oktav, Fani, selamat pagi.
Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Pak Yusak, Bu Ineke, selamat pagi. Fen, selamat pagi. Bu Rima, Pak Anton, selamat pagi. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, good morning. Bu Titik, selamat pagi. Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. Bu Viken, Pak Henry, selamat pagi. Bu Ruli, Pak Mei, selamat pagi. Bu Saiman, Pak Saiman, selamat pagi. Pak Elias, Bu Elias, selamat pagi. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Iya. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Besok kita beribadah di gereja masing-masing. Senin kita ketemu lagi. Haleluya. Good morning.